Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Permatasari. Saya dari lokal PGMI 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kurikulum, di mana kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat asas-asas kurikulum sebagai landasan, yaitu yang ke-A, asas filosofis. Asas filosofis dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah atau filsafat bangsa yang dianut. Perbedaan filsafat ini dengan sendirinya akan menimbulkan perbedaan dalam tujuan pendidikan, materi pelajarannya, cara penilaiannya, dan cara mengajarnya. Pendidikan di negara otokratis akan berbeda dengan di negara pendidikan yang demokratis. Begitu pula dengan negara yang penganut agamanya adalah Buddha akan berbeda dengan negara yang penganut agamanya Islam. Jadi, asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Di Indonesia itu sendiri, pengembangan, penyusunan, dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan garis-garis besar haluan negara. Kemudian yang ke-B, asas psikologis. Dalam asas psikologis ini terdapat dua psikologi. Yang pertama, psikologi anak. Yang kedua, psikologi belajar. Di mana psikologi anak, sekolah didirikan untuk anak sebagai kepentingan anak guna menciptakan situasi di mana anak dapat mengetahui bakat dan minatnya. Dengan adanya perhatian yang khusus terhadap minat dan bakat anak ini, maka akan menjadi salah satu asas dalam pengembangan kurikulum. Kemudian, psikologi sekolah dalam belajar. Psikologi belajar pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak dapat dididik, dapat belajar, dapat mengetahui semua ilmu pengetahuan yang akan diberikan, dan sebagainya. Teori belajar dijadikan dasar bagi proses belajar mengajar. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat, maka psikologi merupakan salah satu faktor atau landasan dasar dalam pengembangan kurikulum. Dan yang ke-C, asas sosiologis. Kita ketahui bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai hubungan sosial antar individu dengan individu, antar golongan, dan masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama hingga mereka mengatur dirinya sendiri dan menganggap sebagai suatu kesatuan sosial. Sedangkan sekolah adalah institusi sosial yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Maka, kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah di dalam masyarakat. Tiap masyarakat berlainan corak nilai-nilai yang dianutnya. Tiap-tiap anak berbeda latar belakangnya, berbeda latar budayanya, perbedaan ini harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Dan perubahan masyarakat sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan faktor perkembangan dalam kurikulum, sehingga masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan kurikulum. Yang terakhir adalah asas organisatoris, di mana asas ini adalah asas yang berkenaan dengan bahan pembelajaran yang akan disampaikan atau yang akan disajikan nanti. Apakah disajikan dalam bentuk yang terpisah atau diusahakan dalam bentuk yang saling berhubungan antara mata pelajaran dengan satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian, dari materi yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa asas filosofis adalah asas yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan falsafah negara. Sedangkan asas psikologis adalah asas yang memperhitungkan faktor anak dalam kurikulum terdiri dari psikologi anak, pengembangan anak, psikologi belajar,
dan bagaimana proses belajar. Kemudian, asas sosiologis, yaitu berkaitan dengan keadaan masyarakat, perkembangan, dan perubahannya, dan hasil kerjanya yang berupa pengetahuan. Dan yang terakhir adalah asas organisasi, yaitu asas yang berhitungkan bentuk dan struktur bahan pelajaran yang akan disampaikan. Demikianlah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.